Aku selalu berpikir, kebahagiaan itu seperti air. Ia mengisi setiap celah, menemukan jalannya sendiri, dan mengalir tanpa bisa dihentikan. Tapi aku salah. Kebahagiaanku justru seperti cangkir yang bocor. Makin lama diisi, makin cepat ia habis. Dan rahasia terbesarku, rahasia yang bahkan suamiku sendiri tidak tahu, adalah orang yang paling kubenci. Justru jadi satu-satunya orang yang bisa mengisi kekosongan itu. Mungkin aku harus memulai dari awal. Namaku Sinta, usiaku 47 tahun. Sebagian besar orang bilang, aku adalah gambaran sempurna seorang istri muda yang sukses. Suamiku, Bapak Rahman, seorang pengusaha sukses yang sudah jauh lebih tua dariku. Ia punya 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Anak pertamanya, Laras, sudah menikah dan menetap di luar kota. Anak bungsunya, yang paling membuatku cemas, namanya Ferry. Ferry, usianya 26 tahun, sama sekali tidak mirip dengan Bapak Rahman. Wajahnya lebih mirip ibunya, perempuan yang tak pernah bisa kulihat foto-fotonya di rumah. Kata Bapak Rahman, ia sengaja menyimpan semua itu agar aku tidak merasa cemburu. Tapi aku justru merasa cemas. Cemas karena Ferry mewarisi semua sifat ibunya, lembut, sensitif, dan penuh misteri. Ferry juga satu-satunya anak yang tidak mau tinggal di rumah warisan Bapak Rahman di Jakarta Pusat. Ia memilih pindah ke kontrakan sederhana, dengan alasan tidak ingin mengganggu kehidupan baru ayahnya. Itu yang membuatku merasa bersalah. Aku tahu, sejak kehadiranku, hubungan Bapak Rahman dan Ferry jadi sedikit canggung. Bukan karena kami berdua tidak akur. Justru sebaliknya, aku dan Ferry punya hubungan yang aneh. Kami saling memahami dalam diam. Aku sering melihatnya duduk sendirian di taman belakang, dengan tatapan kosong, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Aku tahu ia merindukan ibunya. Tapi aku tidak pernah tahu bahwa kerinduan itu juga dirasakan olehku. Suatu sore, aku sedang merapikan beberapa dokumen asuransi di ruang kerja Bapak Rahman. Aku bekerja di perusahaan asuransi. Sebagian besar hari-hariku dihabiskan untuk bertemu klien, menyusun laporan, dan menghabiskan sisa waktu di rumah dengan menonton sinetron. Tapi malam itu terasa berbeda. Bapak Rahman ada urusan bisnis ke luar kota, dan rumah terasa sangat sepi. Aku berjalan menuju kamar Ferry, berniat menawarinya camilan. Kamarnya sederhana, tidak banyak barang. Di dindingnya hanya ada poster-poster band dan rak buku yang penuh dengan novel-novel tebal. Ferry sedang duduk di meja belajarnya, dengan buku-buku yang terbuka. Ia tampak sangat serius. Aku meletakkan nampan berisi teh hangat dan biskuit di mejanya. "Belajar sampai malam, Fer?" tanyaku lembut. Ferry mendongak, tersenyum tipis. "Iya, Bu. Lagi ada ujian semester." Aku duduk di kursi di sebelahnya, memperhatikan wajahnya yang tampak lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Aku ingin sekali mengusapnya, tapi aku sadar, aku hanyalah ibu tirinya. "Kalau capek, istirahat dulu, Fer. Jangan terlalu dipaksa," kataku. Ferry menghela napas. "Iya, Bu. Aku cuma lagi bingung. Kayaknya aku nggak bisa ngerjain soal ini." Aku melirik ke arah bukunya. Itu mata kuliah yang dulu juga aku ambil di kampus. Dengan sedikit ragu, aku mencoba membantunya. Aku menjelaskan beberapa konsep yang ia tidak mengerti. Ferry mendengarkan dengan seksama. Tatapannya menatapku, bukan ke buku-bukunya. Entah kenapa, tatapan itu membuatku merasa nyaman sekaligus gelisah. Rasanya seperti ada sesuatu yang baru saja terbuka. Sesuatu yang sudah lama terkunci rapat. Malam semakin larut. Ferry sudah selesai belajar. Beranjak ke kasurnya. Aku, yang sejak tadi menunggunya, merasa lelah. Ferry menawariku untuk tidur di kamarnya. "Nggak apa-apa, Bu. Aku bisa tidur di sofa. Ibu pasti capek," katanya. Aku menggeleng. "Nggak usah, Fer. Aku tidur di sofa aja. Kamu di kasur." Tapi Ferry memaksa. Ia menarik tanganku, menuntunku ke arah kasur. Rasanya seperti aku sedang berjalan dalam mimpi. Ferry menyelimutiku. Ia berbaring di sofa, memunggungi diriku. "Selamat tidur, Bu," bisiknya. Aku membalasnya. "Selamat tidur, Ferry." Aku memejamkan mata. Kamar Ferry terasa hangat dan nyaman. Aku mencium aroma bukunya yang khas. Aroma yang entah kenapa mengingatkanku pada masa mudaku. Aku merasa tenang, bahkan terlalu tenang. Aku tertidur. Tapi malam itu, aku tidak menyadari ada sesuatu yang sudah berubah. Aku tidak sadar bahwa apa yang akan terjadi setelah ini akan mengubah segalanya. Aku terbangun dalam kegelapan. Udara malam terasa dingin, tapi tubuhku justru terasa hangat. Aku merasa seperti ada sesuatu yang aneh. Tubuhku terasa berat. Aku mencoba menggerakkan tangan dan kakiku, tapi terasa seperti ada yang menahan. Mataku masih setengah terpejam, dan aku melihat bayangan. Bayangan yang perlahan-lahan mendekat. Bayangan itu milik Ferry. Ferry duduk di tepi kasur.
Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku mencoba bangun, tapi ia menahan tanganku. Bu, bisiknya, suaranya terdengar serak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya menatapnya menunggu ia berbicara. Bu, aku cuma butuh ibu, katanya. Aku masih tidak mengerti apa yang ia maksud. Fairy, kamu kenapa? Tanyaku. Ia menggeleng tapi tidak menjawab. Ia hanya terus menatapku. Tatapan itu penuh dengan kerinduan, kesedihan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku merasa takut. Bu, aku cuma mau ibu tahu. Selama ini aku merasa kesepian, Ayah. Ayah terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Aku tahu ibu beda. Ibu selalu ada untuk aku, katanya. Aku merasa hatiku seperti diremas. Aku tahu apa yang ia rasakan. Aku tahu rasa kesepian itu. Rasa kesepian yang dulu sering aku rasakan saat aku belum menikah dengan Bapak Rahman. Tapi aku tidak pernah berpikir anak tiriku, anak yang kubenci, juga merasakan hal yang sama. Ferry perlahan-lahan mendekat. Ia menyentuh tanganku, mengusapnya dengan lembut. Sentuhannya terasa seperti sengatan listrik. Aku mencoba menarik tanganku, tapi ia menahannya. Bu, jangan pergi, bisiknya. Aku menatap matanya. Di sana, aku melihat bayangan diriku sendiri. Bayangan seorang wanita yang merasa lelah, yang merasa kesepian, yang hanya ingin dicintai. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku ingin menjauh, tapi tubuhku tidak mau bergerak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak mau keluar. Ferry mendekat, dan aku bisa merasakan napasnya di wajahku. Ia berbisik lagi, tapi kali ini suaranya lebih pelan, lebih dalam. Aku cuma mau ibu tahu, kalau bukan ibu, aku bisa cari orang lain. Aku bisa cari orang di luar sana, yang bisa ngertiin aku, yang bisa jadi tempatku pulang. Kalimat itu seperti tamparan di wajahku. Aku tersentak. Aku tahu apa yang ia maksud. Aku tahu apa yang ia inginkan. Aku tahu ia ingin aku mengisi kekosongan itu. Kekosongan yang tidak bisa diisi oleh ayahnya. Kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Dan aku, yang merasa lelah, yang merasa putus asa, yang merasa kesepian, akhirnya mengalah. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena aku merasa kasihan. Mungkin karena aku merasa bersalah. Mungkin karena aku takut kalau aku tidak menuruti keinginannya, ia akan benar-benar mencari orang lain. Aku tidak mau Ferry terjerumus ke jalan yang salah. Aku tidak mau ia melakukan hal-hal yang akan disesalinya. Janji sama ibu, Fer, bisikku. Janji kalau kamu nggak akan cerita hal ini ke ayah kamu. Ferry mengangguk. Yana tersenyum. Senyum yang membuatku merasa takut sekaligus lega. Ia memelukku dan aku membalas pelukannya. Aku merasa lelah. Tapi entah kenapa aku juga merasa bahagia. Aku tahu malam itu aku telah mengambil keputusan yang salah. Tapi aku juga tahu, malam itu, aku telah menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku telah menemukan kehangatan yang kurindukan. Hubungan kami, Ferry dan aku, berubah total sejak malam itu. Kami menjadi lebih dekat, lebih terbuka. Obrolan kami tidak lagi sebatas tentang kuliah atau pekerjaan. Kami bicara tentang impian, tentang masa lalu, tentang ketakutan. Ferry menceritakan bagaimana ia merasa terasing di rumah ini. Bagaimana ia selalu merasa harus jadi bayangan ibunya yang sempurna, yang tak pernah ia temui. Aku pun menceritakan kisahku, tentang bagaimana aku selalu merasa kesepian, meski memiliki segalanya. Bu, ibu tahu nggak? Aku selalu merasa, ibu itu cuma pura-pura bahagia, katanya suatu sore, saat kami sedang duduk di teras belakang. Aku terkejut. Kok kamu bisa mikir gitu? Ferry tersenyum getir. Karena mata ibu, matanya sama kayak mataku waktu lagi sendirian. Kayak ada kosongnya. Kata-kata Ferry menghantamku telak. Iya benar. Sejak menikah dengan Bapak Rahman, aku selalu berusaha tampil sempurna. Istri muda yang pengertian, ibu tiri yang baik, menantu yang santun. Tapi di balik semua itu, aku merasa ada bagian dari diriku yang hilang. Dan Ferry, entah bagaimana, berhasil melihat kekosongan itu. Hubungan kami semakin dalam. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Ferry sering mengajakku makan di luar, menonton film, atau sekadar jalan-jalan. Bapak Rahman, yang sibuk dengan pekerjaannya, tidak pernah menyadari apa yang terjadi. Dia justru senang melihat kami berdua akrab. Sinta, kamu memang istri yang paling baik. Bisa akrab sama Ferry. Ayah yakin, Laras juga pasti senang kalau lihat kalian berdua. Katanya suatu malam. Aku hanya tersenyum, tapi hatiku seperti tertusuk duri. Aku merasa bersalah, tapi juga merasa bahagia. Aku tahu apa yang kulakukan ini salah. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa berhenti. Aku sudah terlalu jauh. Suatu malam Bapak Rahman harus pergi keluar kota lagi. Aku merasa cemas. Ferry datang ke kamarku.
Ia mengetuk pintu dengan pelan. "Bu, ibu udah tidur?" tanyanya. "Belum, Fer. Ada apa?" Jawabku. Feri masuk. Ia duduk di sampingku di ranjang. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Feri menatapku, matanya penuh dengan kerinduan. "Bu, aku nggak bisa tidur," bisiknya. "Kenapa?" Tanyaku. Aku cuma butuh ibu," katanya. Aku tahu apa yang ia maksud. Dan aku tahu aku tidak bisa menolaknya. Aku menghela napas dan membiarkannya. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam kehangatan yang terlarang itu. Malam itu aku tidak merasa bersalah. Aku hanya merasa lelah. Aku merasa bahagia. Aku merasa dicintai. Aku tahu apa yang kulakukan ini adalah sebuah kesalahan besar. Aku tahu aku sedang bermain api. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku sudah terlalu jauh. Dan aku tahu, satu-satunya orang yang bisa menarikku dari lubang ini adalah diriku sendiri. Konflik batin ini terus menghantuiku. Setiap kali Bapak Rahman pulang, aku akan berlaku seperti istri yang sempurna. Aku akan menyiapkan makanan kesukaannya, menanyakan tentang pekerjaannya, dan menemaninya menonton televisi. Tapi di dalam hatiku, aku merasa seperti ada dua orang yang berbeda. Satu orang adalah Sinta, istri Bapak Rahman. Satu orang lagi adalah Sinta, ibu tiri Feri. Dan kedua orang ini tidak pernah bisa bersatu. Suatu hari, Laras datang berkunjung. "Tiam adalah anak perempuan Bapak Rahman yang paling dekat denganku. Kami sering bertukar cerita, dan Laras selalu menganggapku sebagai sahabat." "Bu Sinta, kenapa akhir-akhir ini kok ibu kelihatan lesu?" tanyanya. Aku menggeleng. "Enggak kok, cuma lagi banyak pikiran aja." "Pikiran apa, Bu? Cerita aja sama aku." "Aku kan udah kayak anak ibu sendiri," kata Laras. "Aku ingin sekali menceritakan semuanya. Aku ingin sekali menceritakan tentang Feri, tentang rahasia kami, tentang betapa aku merasa terperangkap dalam hubungan ini. Tapi aku tidak bisa. Aku takut Laras akan membenciku. Aku takut ia akan membenci ayahnya. Aku takut ia akan membenci Feri." Laras menghela napas. "Ibu tahu kan, aku itu sayang banget sama ayah. Aku juga sayang sama ibu, tapi aku nggak suka lihat ayah sibuk terus. Ayah kayak nggak punya waktu buat aku dan Feri." Kata-kata Laras membuatku terdiam. Ya benar, Bapak Rahman memang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ia sering lupa untuk menanyakan kabar kami, lupa untuk menanyakan tentang Feri. Ia hanya fokus pada bisnisnya, dan aku tahu, itu salah satu alasan kenapa Feri mencari kehangatan dari orang lain, dari diriku. Suatu malam Feri datang ke kamarku lagi. Ia duduk di sampingku di ranjang. Aku menatapnya, wajahnya tampak lelah, matanya berkaca-kaca. "Bu, aku kangen sama ibu," bisiknya. Aku menghela napas. "Feri, kita nggak bisa kayak gini terus," kataku. Feri terkejut. Ia menatapku. "Kenapa, Bu? Ibu nggak suka sama aku?" "Bukan nggak suka. Tapi ini salah, Fer. Ini salah," kataku Feri menggeleng. "Nggak salah, Bu. Ini nggak salah. Ini kan cinta," aku menggeleng. "Ini bukan cinta, Fer. Ini cuma rasa kasihan. Rasa kasihan yang berujung pada kebahagiaan yang semu." Feri menunduk. Ia tidak menjawab. Aku melihatnya. Aku melihat seorang anak laki-laki yang putus asa, yang merasa kesepian, yang hanya ingin dicintai. Dan aku, yang merasa lelah, yang merasa putus asa, yang merasa bersalah, akhirnya mengambil keputusan besar. "Fer, kita harus berhenti," bisikku. "Kita harus berhenti. Kita harus jujur sama ayah kamu." Feri mendongak. Ia menatapku, matanya penuh dengan amarah. "Ibu gila. Ibu mau hancurin keluarga kita?" Aku menggeleng. "Enggak, aku cuma mau kita jujur. Kita harus bilang ke ayah kamu kalau kita butuh ayah. Kita butuh dia untuk ada di sini. Kita butuh dia untuk jadi orang tua kita." Feri diam. Ia menatapku. Tatapan itu penuh dengan kebencian, kekecewaan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku merasa takut. "Bu, aku nggak bisa," bisiknya. Aku nggak bisa. Aku tahu ia takut Bapak Rahman akan marah. Aku tahu ia takut kalau Bapak Rahman akan membencinya. Tapi aku juga tahu, kalau kami tidak jujur, kami tidak akan pernah bisa bahagia. Feri pergi dari kamarku malam itu. Ia tidak lagi menyapaku, tidak lagi menatapku. Ia menghindariku. Aku tahu ia marah. Aku tahu ia kecewa. Tapi aku juga tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk kami berdua. Beberapa hari kemudian, Bapak Rahman pulang. Aku memberanikan diri untuk berbicara dengannya. Aku menceritakan semuanya, tentang bagaimana aku merasa kesepian, tentang bagaimana Feri merasa terasing, dan tentang bagaimana kami berdua mencari kebahagiaan dari orang lain. Aku tidak menceritakan detailnya,
Tapi aku menceritakan tentang bagaimana kami berdua menemukan kedekatan emosional. Bapak Rahman mendengarkan dengan seksama. Ia tidak marah, ia hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ayah minta maaf Sinta. Ayah terlalu sibuk. Ayah lupa kalau kebahagiaan itu nggak bisa dibeli pakai uang, katanya. Aku menangis. Aku memeluknya. Aku merasa lelah, tapi aku juga merasa lega. Aku telah membuang beban berat yang selama ini kupikul. Beberapa hari kemudian, Bapak Rahman memanggil Ferry. Mereka berdua berbicara di ruang kerja Bapak Rahman. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi aku mendengar Bapak Rahman menangis. Aku mendengar Ferry menangis. Dan aku tahu, malam itu, mereka berdua telah berdamai. Setelah itu, hubungan kami membaik. Kami lebih sering menghabiskan waktu bersama. Kami sering makan di luar, jalan-jalan, atau sekadar menonton televisi bersama. Ferry juga kembali ke kuliahnya, dan ia tampak lebih bahagia. Suatu hari, Ferry datang ke kamarku. Ia duduk di sampingku, di ranjang. Ia menatapku, matanya penuh dengan penyesalan. Bu, maafin aku, bisiknya. Aku menggeleng. Nggak apa-apa, Fer. Kita sama-sama salah. Ibu tahu, ibu adalah satu-satunya orang yang bisa mengisi kekosongan itu. Ibu adalah rumahku, katanya. Kata-kata Ferry membuatku terdiam. Aku tahu ia tulus. Aku tahu ia tidak berbohong. Ia telah menemukan tempat untuk pulang. Dan aku, yang merasa lelah, yang merasa putus asa, yang merasa bersalah, akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak semu, yang tidak rapuh, yang tidak bisa bocor. Kini, aku menyadari, kisahku bukanlah tentang cinta yang terlarang, melainkan tentang kesepian yang terpendam. Kisah ini mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak bisa dicari dari orang lain, melainkan harus dibangun dari dalam. Kisah ini juga mengajarkanku bahwa komunikasi adalah kunci. Jika saja aku dan Bapak Rahman lebih terbuka, jika saja Bapak Rahman tidak terlalu sibuk, jika saja Ferry berani bicara tentang perasaannya, mungkin kami tidak akan pernah terjebak dalam lingkaran setan ini. Malam itu, saat aku menatap Ferry yang tertidur pulas, aku merasa lelah tapi bahagia. Bahagia karena kami berdua bisa melewati masa sulit itu. Bahagia karena kami berdua bisa menemukan jalan keluar. Dan yang paling penting, bahagia karena kami berdua bisa kembali menjadi keluarga. Aku pernah berada di jalan yang salah, mencari kehangatan di tempat yang tidak seharusnya. Aku pikir, dengan begitu, aku akan menemukan kebahagiaan. Tapi aku salah. Kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita curi atau kita paksakan. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus kita bangun bersama-sama. Dan yang paling penting, kebahagiaan itu dimulai dengan kejujuran. Jujur pada diri sendiri, jujur pada pasangan, jujur pada keluarga. Jangan biarkan kesepian membuatmu mengambil keputusan yang akan kamu sesali seumur hidup. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukanlah orang baru, melainkan keberanian untuk kembali ke jalan yang benar. Kisah ini adalah refleksiku. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kamu pernah merasakan hal yang sama, atau punya kisah tentang cinta, keluarga, dan penyesalan, ceritain di kolom komentar. Ya, siapa tahu kisahmu bisa jadi pelajaran buat yang lain. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Tante Riana.